Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Beritanya masih terkait dengan demo para honorer dengan status R2 dan R3 di Jakarta hari ini ya, Senin 3 Februari 2025. Jadi dari ribuan honorer yang melaksanakan demo pada hari ini, akhirnya ada sebagian yang diterima oleh DPR untuk melakukan audiensi. Dan ada salah satu honorer dari Makassar yang curhat gitu ya dengan anggota DPR bahwa honorer ini jauh-jauh dari Makassar ingin sekali bertemu dengan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang harapannya bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada pemerintah. Dan honorer ini curhat bahwa seleksi P3K di tahun 2024 ini khususnya di tahap 1 di instansinya atau di pemerintah daerah honorer ini ternyata formasinya sangat sedikit, sehingga para honorernya rebutan atau memperebutkan formasi yang sangat sedikit itu. Kemudian honorer ini juga curhat bahwa banyak sekali para lulusan S1 yang menurunkan ijazahnya gitu ya. Walaupun punya ijazah S1 tetapi mendaftar untuk lulusan SMA. Kenapa? Ya karena memang formasi bagi lulusan S1 ternyata sangat sedikit. Yang dibuka kebanyakan adalah formasi lulusan SMA. Walaupun honorer ini juga menyadari bahwa mungkin kebanyakan honorer ijazahnya hanya SMA sehingga pemerintah mengakomodir mereka dengan membuka formasi yang banyak adalah dengan lulusan SMA. Hal tersebut tentunya tidak menjadi masalah. Yang penting formasi yang dibuka banyak atau setidaknya sama dengan jumlah honorer yang ada di instansi tersebut. Dan hal ini disampaikan sampai menangis gitu atau menitikkan air mata. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan curhatan dari salah satu honorer ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan salah satu honorer ya yang mengadu ke DPR sambil menangis. Diberitakan oleh kompas.com, judulnya mengadu ke DPR sambil menangis, tenaga honorer selamatkan kami Bu. Kita coba bacakan ya. Badan Aspirasi Masyarakat DPR menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Honorer Indonesia di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senin 3 Februari 2025. Audiensi ini dilakukan setelah ribuan tenaga honorer melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR terkait penolakan status tenaga honorer menjadi paruh waktu. Saat diterima di DPR, perwakilan pegawai honorer itu meluapkan keluh kesah nasib mereka. Salah satunya bahkan menitikkan air mata saat menceritakan persoalan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Tenaga honorer dari Makassar itu mengungkapkan dirinya sengaja datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat. Pasalnya, tenaga honorer R2 dan R3 itu tak kunjung mendapat formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu, meski sudah masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara sejak 3 tahun lalu. Ia bercerita, ia mengikuti proses seleksi P3K penuh waktu dengan jumlah formasi yang dibuka hanya 20% untuk tenaga honorer R2 dan R3 di daerah. Alhasil, kami saling menutup dan saling mengambil formasi, perebutan formasi. Akhirnya setelah pengumuman tinggallah kami R2 dan R3 yang masuk database PKN. Namun tidak mendapat kode L atau tidak lulus, ungkapnya. Namun, hasil seleksi berubah ketika dirinya memeriksa kembali seminggu setelah pengumuman. Setelah seminggu kemudian saya membuka akun, ternyata berubah. Bahasanya mengatakan bahwa Anda belum mendapat formasi.
Jadi intinya di sini ternyata masalah formasi ucapnya. Menurutnya, jumlah formasi untuk golongan R2 dan R3 dibatasi. Ia pun mengatakan, para tenaga honorer R2 dan R3 harus rebutan dengan kandidat lain. Bahkan kata dia, tak jarang lulusan S1 mengambil formasi untuk lulusan SMA. Formasi yang diserahkan ke daerah itu kami mendapatkannya dengan cara yang sangat miris, Bu. Formasinya sangat sedikit, kami saling berebut formasi. Bahkan yang disiapkan formasi tamatan SMU lebih banyak, kata dia. Oke, tamatan SMU lebih banyak mungkin untuk memikirkan tenaga honorer ini banyak tamatan SMU. Maka disiapkan tenaga SMU yang lebih banyak. Akhirnya tamatan S1 turun berebut menerobos formasi tamatan SMA, ucapnya lagi. Ia pun mempertanyakan asas keadilan dalam seleksi tenaga honorer itu. Apalagi tenaga honorer ini sama-sama bekerja. Jika terus berpatokan pada formasi daerah, kami meminta bahkan memohon kepada Ibu, save kami R2 R3. Save kami Ibu, jangan serahkan kami ke daerah sebelum kami lenyap tanpa pengetahuan Ibu yang terhormat, ucapnya sambil menangis. Save kami Bu, database PKN yang sudah memiliki harapan begitu tinggi atas undang-undang yang terbit bahwa kalian semua diangkat. Tetapi kenyataannya daerah memberikan formasi dan formasi itu sangat sedikit, tuturnya dengan suara bergetar. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan salah satu honorer yang mengadu atau curhat kepada anggota DPR bahwasanya dia tidak lolos sebagai P3K karena memang formasi yang dibuka sangat sedikit gitu ya. Dan harapannya mereka para honorer yang belum lolos ini dengan status R2 dan R3 bisa diangkat menjadi P3K tetapi P3K penuh waktu gitu ya. Mereka yang demo ini menolak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi itu ya informasi atau berita terkait dengan hal ini. Bagi yang punya pertanyaan atau pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.